Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih kalian semuanya? Pastinya sehat, baik juga. Dan jangan lupa ya, tetap sukacita walaupun harus di rumah. Adik-adik, dari 2 minggu lalu, kakak liturgosnya cuma 1. Yang pas itu Kak Hana sendiri, Kak Ninda juga sendiri. Kayaknya kakak Fani butuh deh teman buat nyanyi bareng adik-adik supaya lebih bersemangat. Tapi siapa ya kakak yang mau nemenin Kak Fani? Coba kakak pikir dulu. Coba deh adik-adik, kalian coba deh sebutin nama kakak lain yang kalian kangenin. Coba kakak mau denger. Banyak banget ya, tapi cuma harus 1. Siapa ya? Oh, kakak tahu. Gimana kalau kakak Ana? Pasti kalian tahu lah, kenal kan sama kakak Ana yang cantik gitu loh. Ya ampun. Coba ya, kita panggil ya adik-adik. Bareng-bareng ya kita teriak panggil Kak Ana yang kenceng. Supaya Kak Ana tuh denger di rumahnya. Coba ya, 1, 2, 3. Kakak Ana. Kok gak muncul? Kayaknya kurang kenceng deh, gak sampai rumahnya Kak Ana suaranya. Coba lagi ya, yang kenceng ya. 1, 2, 3. Kakak Ana. Ku daki gunung yang tinggi, ku tur. Loh, ini di mana? Loh. Kakak Fani. Ada adik-adik lain. Adik-adik, di mana adik-adiknya? Itu. Oh iya. Oh my god. Itu siapa? Astaga. Baiklah. Nah kan, kakak Ana ketahuan kalau di rumah suka nyanyi-nyanyi sendiri pakai sapu. Ya, habis aku bosen kok di rumah. Nah, bosen kan? Daripada kakak di rumah aja nyanyi sendiri-sendiri ya. Terus? Mendingan kakak tuh temenin aku di sini. Nggak mau temenin ke mall aja. Aku juga mau sih. Tapi lebih enakan ke Dufan sih. Mahal. Ih, aku ada annual pass dong. Bagi dong. Udah lanjut lagi. Serius. Ya, baik. Durasi kakak. Ya, siap. Mendingan kakak tuh nemenin aku nih memuji Tuhan bareng sama adik-adik klien di sini. Oh gitu ya? Iya. Wah, kayaknya seru tuh. Iya, biar kita tuh bersemangat banget. Baiklah. Oke. Tapi aku mau. Cuma bajunya aku masih pegang sapu juga. Oh iya. Gimana dong? Gampang. Oh, baiklah. Tinggal diubah, ya ampun biar cantik. Oke. Nah, adik-adik kita bareng-bareng yuk ubah bareng-bareng kakak Ana nih bajunya biar cantik kayak kakak. Yes. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wah. Nah, kayak Wah, gini udah kan udah rapi. cantik. Kak Ana pakai warna merah. Sama kita. Kak Fani pakai warna merah. Nah, kakak siap? Siap. Kak Fani juga siap. Siap. Kamera siap? Siap. Tim musik siap kan? Oke, karena semuanya udah siap, kita mau nyanyi lagu bebas supaya kita bersemangat. Oke. Kita happy. Yes. Wah, pokoknya semuanya deh kak. Harus. Oke, adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita ajak adik-adiknya berdiri. Iya, Harus kita semangat. mau nyanyi lagu apa ya kak? Kita nyanyi lagu 2 aja kali. Dua lagu ya. Aku tahu itu yang cuy. Yang ada gerakannya kan itu? Iya. Oh. Cuy. Iya. Apa ya itu? Itu halo. Oh iya, halo, hello, Yes. olah. Terus Oke. Satu lagi Kakak. main kereta-keretaan kali Apa? ya. Naik kereta. Bukan. Oh, bukan. Yang apa? We are in the train Oh. of love. Oke. Boleh. Siap ya adik-adik, kita berdiri ya. Oke, ayo semuanya. Semangat ya. Musik. Semangat. Ayo adik-adik kita sama-sama bernyanyi. Ya, semangat ya. Ikutin kakak ya. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Cu. Halo, hello, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, ola, apa kabarmu? Cu. Halo, ola, apa kabarmu? Semuanya suka, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagu kedua ya adik-adik. Siap.
We are in the train of love. Toot toot. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. We are in the train of love. Toot toot. We are in the train of love. Toot toot. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki. Semangat adik-adik. Ayo, ajak papa mamanya juga boleh loh. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki. Yeay! Nah, tadi kan kita sudah selesai menggerakkan tubuh kita nih Kak Fani. Iya, pasti pada capek Iya, kan. tarik Coba, napas tarik dulu. napas, tarik napas dulu. Buang, lagi. Buang. Oke, udah pada tenang semua kan? Nah, Aku sekarang juga capek. Tapi gak apa-apa, kakak tetap semangat. Tetap Ya kan, semangat. kalian juga harus semangat dong. harus dong, kan Aduh. kita mau memuji Iya, Tuhan. nah kita mau masuk lagu pembukaan nih Yes. Kak. Kidung Ceria berapa ya Kak? 151. Judulnya? 151. 151. Judulnya? Judulnya apa ya? Bersuka cita. Tapi Kayaknya kayaknya ada gerakannya deh. iya, Kita betul. gerak bareng-bareng yuk. Ayo. Musik. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekarang kita mau masuk ke doa pembuka. Kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Gak boleh lagi ada yang buka-buka matanya. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Ikutin kakak Ana berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati kami memberkati kami sampai pada sampai pada saat ini. saat ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau memulai kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami ibadah sekolah minggu kami hari ini. hari ini. Berkatilah Berkatilah dari mulai dari mulai sampai selesai. sampai selesai. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, Wah, menarik ya kayaknya cerita hari ini. menarik apa Kak? Oh ya, belum Belum didengar selesai ya. ngomong, Oh ya, Kak. maaf ya. Gimana sih? Hup. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak, kita tuh mau nyanyi dulu. Nyanyi Lagu lagi. apa ya? Nyanyi apa ya? Dari Kidung Ceria mana Kakak Fani? 1, 3, 8. 38. Apa judulnya? judulnya? Firman Allah Jayalah. Firman Allah Jayala. Oke, udah disiapkan semuanya? Kita nyanyi sama-sama lagi ya. Firman Allah Jayalah sampai ke ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Kakak Layan. Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengar kakak-kakaknya cerita, adik-adik siapin Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya Dari mana Kak Ana? dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Sudah siap ya? Siap semuanya ya? Kakak Efesus Ana akan 1. baca ayat. Kakak Ana dan adik-adik di rumah yang laki-laki akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Dan Kakak Fani Akan membaca ayat yang genap. bersama Yang cewek-cewek ya, sama Kakak adik-adik. Fani ya. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Efesus 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah adik-adik, kita mau dengerin cerita nih sekarang. Tunggu deh, kakak lihat deh, ada pohon, Ada pohon, sini. ada hewan, ada hewan. ada manusia kita. Wah, Kira-kira mau cerita tentang apa ya? Aku penasaran nih Kak. Kasih tahu aja kakaknya siapa Ya, yang baik. mengajar. Ada Kakak Olive, TK ada Kakak Oyen, kecil. ada Kakak Bunga. Ditanggung. Selamat Nah. mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini ada Kak Olive mau cerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum mulai, adik-adik duduk dulu yang manis. Gak boleh ada yang tidur-tiduran. Nih, Kak Olive bisa lihat nih dari sini nih. Jangan sampai ada yang tidur-tiduran, karena kita harus sopan. Mau denger cerita dari firman Tuhan. Oke, hari ini Kak Olive mau cerita tentang apa sih? Oke, coba kita lihat dulu. Nah, hari ini Kak Olive mau cerita tentang karya Allah. Karya Allah tuh apa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Nah, karya Allah itu contohnya nih adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, apa aja ya ciptaan Tuhan? Coba kita bahas dari hari penciptaan Tuhan Allah deh. Hari pertama tuh Tuhan nyiptain apa ya? Yang ini loh, yang lampu, kalau berhubungan sama lampu tuh apa kira-kira? Nih, hari pertama, Tuhan menciptakan terang sama gelap. Jadi kalau misalnya hari ini nih, siang-siang, pagi-pagi, nah ini lagi terang, nanti malam gelap. Nah itu ciptaan Tuhan Allah di hari pertama. Hari kedua ada cakrawala. Nih langit-langit yang lagi adik-adik lihat nih kalau di luar, lagi keluar lihat jendela. Nah itu ciptaan Tuhan hari kedua, itu cakrawala. Next ada daratan. Tuhan hari ketiga nyiptain daratan, laut, sama tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya di luar rumah adik-adik ada tumbuhan, ada pohon, nah itu juga ciptaan Tuhan. Yang hari keempat, nih ada yang bikin panas nih, siang-siang ada matahari. Matahari, kalau malam gantinya apa? Bulan. Nah ada bulan. Terus temennya bulan kalau malam-malam apa tuh kira-kira? Yang kelap-kelip? Iya, bintang. Oke, hari kelima Tuhan Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Jadi burung-burung, ada ikan, cumi-cumi, lumba-lumba di laut. Nah itu hari ciptaan Tuhan Allah hari ke-5. Next,
hari ke-6 ini Tuhan Allah menciptakan binatang di darat. Kalau misalnya adik-adik punya anjing di rumah, punya kucing, nah itu ada di ciptaan Tuhan hari ke-6. Dan juga hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan adik-adik di rumah. Nah itu ciptaan Tuhan hari ke-6. Nah selain ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6, adik-adik ingat gak cerita tentang Tuhan Yesus yang ngasih makan 5.000 orang cuman dengan 5 roti sama 2 ikan. Yang lagunya 5 roti dan 2 ikan. Nah itu Tuhan Yesus bisa ngasih makan 5.000 orang. Nah itu kira-kira kalau adik di rumah makan 1 orang, makan ikan berapa kira-kira? Ada yang 1 ya, ada 1, ada yang kalau mau nambah 2. Nah itu bisa habis cuma buat 1 orang. Nah ini Tuhan Yesus 5 roti sama 2 ikan itu buat 5.000 orang. Dan bahkan masih sisa 12 keranjang. Jadi banyak banget yang bisa dikasih makan sama Tuhan. Nah itu juga merupakan salah satu karya Allah lewat Tuhan Yesus. Nah kalau kita lihat gambarnya nih next, berarti nih ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak. Itu berarti ciptaan Tuhan gak? Nah kakak sama adik-adik di rumah berarti ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ini teman-teman adik di sekolah walaupun udah lama gak ketemu, itu kira-kira ciptaan Tuhan juga bukan? Nah, yang punya anjing di rumah atau kucing atau ikan di kolam, itu ciptaan Tuhan juga bukan? Iya, itu ciptaan Tuhan juga. Dan yang terakhir, nih yang di rumah punya tanaman, punya pohon, nah itu semuanya ciptaan Tuhan. Oke, nah dengan adanya karya Allah ini kita udah dikasih banyak banget sama Tuhan. Dikasih papa mama, dikasih teman-teman yang baik. Nah kira-kira kita tuh harus apa sih sama Tuhan? Kita harus bersyukur. Nah nih kita harus bersyukur. Caranya bersyukur gimana sih Kak? Bersyukur nih adik-adik, bersyukur gimana caranya? Nih yang pertama ya, salah satu contohnya, nih siapa yang di rumah sering banget bilang makasih ke papa mamanya sambil peluk? Coba kakak lihat. Nah semuanya ya harus sering peluk papa mamanya ya. Coba nih, sekarang kalau ada papa mamanya, lari peluk papa mamanya. Nah itu salah satu cara kita bersyukur sama ciptaan Tuhan, yaitu kita dikasih papa mama. Adik kakak juga bisa, adik kakak di sebelahnya juga harus dipeluk. Nah, yang kedua, nih kalau kita dikasih teman-teman sama kita dikasih teman-teman di sekolah. Nah, kita harus main bareng. Kita harus selalu sayang sama teman-teman kita, jangan rebutan kalau mau main. Jadi kita harus main bareng-bareng. Nah, yang ketiga, nih, ini salah satu cara kita untuk menjaga alam. Siapa di sini yang kalau beli permen, habis beli permen mau makan dibuka, bungkusnya dibuang di jalanan? Siapa yang kayak gitu? Gak boleh ya adik-adik, karena itu akan mengotori alam ciptaan Tuhan. Jadi kita harus selalu buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan alam dari Tuhan. Nah, nih kita juga nih yang punya binatang di rumah, ada anjing, ada kucing. Nah itu harus selalu kita sayang, kita rawat, kita kasih makan, kita sayang, kita rawat, kita mandiin. Nah itu juga salah satu cara kita bersyukur sama Tuhan atas ciptaannya. Jadi kalau misalnya udah punya peliharaan harus dirawat. Kalau ada ikan di rumah dikasih makan gitu. Nah salah satu cara yang lebih gampang lagi adalah berdoa. Nih adik-adik siapa yang di rumah rajin doain papa mamanya, doain adik kakaknya, doain teman-temannya. Nah itu salah satu cara kita buat bersyukur karena kita dikasih papa mama yang baik, kasih teman-teman yang baik. Kita kalau misalnya sakit selalu disembuhin sama Tuhan, karena itu juga merupakan salah satu karya dari Tuhan Yesus.
Nah, tadi kita udah dengar cerita tentang ciptaan Tuhan Allah dan karya-karyanya Allah melalui Tuhan Yesus. Tadi caranya bersyukur yang pertama gimana? Cara yang pertama, sayang sama papa mama, kita peluk, kita patuh sama papa mama. Yang kedua, tadi juga harus sayang sama teman-teman. Kalau main harus bareng-bareng, jangan ada yang berantem-berantem. Yang ketiga, tadi adalah salah satunya kita harus menjaga alam, harus buang sampah pada tempatnya. Yang empat, tadi kita kalau punya binatang peliharaan harus disayang, harus dirawat. Dan yang terakhir, yang paling gampang, kita harus bersyukur sama Tuhan, kita harus berdoa karena dikasih papa mama yang baik, dikasih semua yang baik dari ciptaan Tuhan Allah. Oke, jadi di rumah sekarang harus selalu bersyukur sama apa yang udah adik-adik punya, harus sayang sama papa mama, dan jangan lupa untuk doain sesama kita juga. Oke, amin. Sekian cerita dari Kak Olive hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah! Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Oyen. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak mau cerita dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14 adik-adik. Cerita tentang siapa ya? Nah, ini ada fotonya. Bapak Paulus. Bapak Paulus ini kenapa sih adik-adik? Bapak Paulus ini bercerita bahwa akan ada janji keselamatan adik-adik. Janji keselamatan pada saat itu di firman ini bercerita untuk bangsa Yahudi. Tetapi janji keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Yahudi aja adik-adik. Untuk kita semua. Nah, janji keselamatan itu adalah salah satu karya dari Tuhan adik-adik. Sebenarnya ada beberapa dari karya Tuhan. Nih, kakak ceritakan. Yang pertama karya Tuhan adalah apa? Penciptaan. Tuhan menciptakan bumi selama 6 hari. Noh, coba dilihat. Ada gelap, ada terang, terus ada apa lagi? Ada pohon, ada binatang. Nah, sampai kita juga nih. Kita adalah ciptaan Tuhan. Wah, begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, itu karya yang pertama adik-adik. Yang kedua adalah begitu besarnya loh Dia sayang sama kita, sehingga Dia mau mati di kayu salib. Kenapa sih adik-adik Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena Dia mau menebus dosa manusia, dosa adik-adik, semuanya. Dia disiksa. Lihat, tangannya dipaku, tubuhnya dipukul. Terus di atasnya ada apa? Ada mahkota duri adik-adik. Begitu sayangnya sama umat manusia, Dia rela mati di kayu salib. Nah, itulah adik-adik, karya yang kedua ini adalah karya yang paling luar biasa. Bahwa Dia rela untuk mati di kayu salib. Terus apalagi sih adik-adik? Kan yang pertama itu tadi apa? Penciptaan. Yang kedua adalah penebusan di kayu salib. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih adik-adik? Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk membimbing dan menuntun adik-adik dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa sih? Kalau kita mau berbuat baik, itu pasti Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi kalau adik-adik bisa menentukan yang baik sama yang jahat. Nah, adik-adik, Tuhan Allah mempunyai banyak karya. Yang pertama adalah ciptaan, yang kedua adalah
penebusan di kayu salib, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita sebagai umat manusia harus bersyukur kepada Tuhan. Segala karyanya yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa aja sih adik-adik untuk bisa bersyukur kepada Tuhan? Nih, gambarnya adalah menghargai dan merawat ciptaan Tuhan tuh. Merawat dan ciptaan Tuhan itu buktinya adalah yang simpel aja. Kalau adik-adik punya tanaman di rumah, adik siram tiap hari. Adik jaga. Jangan dipetik. Kalau adik-adik petik nanti jadi layu. Terus yang simpel lagi, adik-adik kalau punya binatang di rumah harus disayang. Punya kucing, punya anjing, punya burung, punya apa lagi? Ikan. Adik-adik harus jaga dan dirawat. Jangan sampai binatang peliharaan adik-adik jatuh sakit, ya. Terus apalagi sih selain merawat dan melestarikan ciptaan Tuhan? Nih, ternyata kita juga harus saling mengasihi. Mengasihi ke siapa aja? Ke papa mama, ke opa oma, bahkan ke adik kakak. Jangan berantem sama kakak sama adiknya. Kalau kakaknya berbuat jahil, kalau adiknya berbuat jahil, bilang, tegur, kakak itu salah, adik itu salah. Terus kita juga mau memaafkan. Nah, terus selain keluarga, siapa lagi sih yang harus kita sayang, harus kita kasihi? Nah, nih adalah teman-teman kita banyak beragamnya. Ada yang dari suku Jawa, ada yang suku Sunda, ada yang suku Batak. Terus kulitnya coba lihat, kulitnya ada yang warna hitam, ada yang warna coklat, bahkan ada yang putih. Tuh, Tuhan menciptakan beragam macam-macam manusia. Tapi karena perbedaan itu kita harus mengasihi. Jangan sampai kita berbuat yang jahat. Terus apalagi selain mengasihi? Nih, kita harus saling mengampuni. Mengampuni itu bukan tentang apa kita mengampuni adik kakak loh adik-adik. Bisa juga kita mengampuni dari teman-teman. Kalau teman-temannya berbuat jahat, jangan balik berbuat jahat. Tapi kita harus saling mengampuni. Kita harus berteman dengan semua orang. Jangan membeda-bedakan. Nah, selain melestarikan ciptaan Tuhan, selain mengasihi dan mengampuni, apa yang kita harus lakukan? Berdoa adik-adik. Kita jangan lupa berdoa dan selalu membaca Alkitab. Apalagi? Oh iya, jangan lupa ibadah hari Minggu pelayan anak online. Selalu mengikuti dan rajin berdoa, membaca Alkitab dan beribadah di HMPA online. Oke adik-adik, sampai saat ini cerita kakak pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi. Nah, tadi adik-adik sudah membaca dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Nah, di situ menceritakan tentang Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Nah, minggu lalu masih ingat Kak Leli menceritakan tentang apa? Tentang Roh Kudus. Sekarang minggu ini masih sedikit menyinggung tentang Roh Kudus, cuman kita mau membahas tentang seluruh karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Semua yang karya Tuhan sudah lakukan, semuanya ada di dalam buku ini. Tapi yang kita bahas, yang utama hari ini hanya 3 saja. Oke? Nah, sebelumnya Kak Bunga mau tanya dulu sama adik-adik. Kalian tahu nggak sih karya Tuhan yang ada, yang pernah kalian dengar selama ini apa sih?
Bisa disebutin? Coba kita lihat. Kalian coba buka dari Kejadian 1. Kita lihat tentang apa itu? Penciptaan. Nah, kalau tentang penciptaan, masih ada yang ingat nggak sih Tuhan berapa lama menciptakan langit dan seluruh isinya? Coba kita lihat. Hari yang pertama. Ada yang tahu Tuhan menciptakan apa? Betul, gelap dan terang. Kalau hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Nah, sekarang kalau untuk hari yang ketiga, ada gambar apa tuh? Tuh, kita melihat ada daratan. Tuhan menciptakan daratan, memisahkan daratan dari lautan. Kemudian Tuhan juga memberikan tumbuh-tumbuhan. Semua yang berbiji, semuanya baik bunga-bungaan dan segala macam itu diciptakan di hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat. Ada apa? Ada benda-benda penerang, baik matahari ataupun bintang dan bulan yang ada di malam hari. Kemudian hari yang kelima. Ada apa ya? Ada burung-burung yang ada di udara, semua hewan-hewan yang ada di udara, kemudian juga ada hewan-hewan yang ada di dalam laut. Hari yang keenam, semua binatang yang ada di darat, begitu juga dengan kita manusia diciptakan di hari yang keenam. Jadi ada 6 hari lamanya Tuhan menciptakan selangit dan seluruh isinya. Itu adalah penciptaan yang paling pertama Tuhan lakukan untuk kita. Karya Tuhan. Oke, cuman sampai di situ aja? Enggak. Penciptaan yang Tuhan lakukan, karya Tuhan. Karya itu adalah penciptaan adalah karya Tuhan yang pertama, ya, yang kita bahas hari ini. Karya yang kedua adalah karya yang paling besar yang Tuhan berikan sama kita. Ada yang tahu? Kalau lihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Tentang penebusan dari Tuhan Yesus. Ini adalah karya utama yang paling utama kita belajar mengenai firman Tuhan. Karya Allah yang paling besar adalah Allah merelakan mengorbankan anaknya yang tunggal supaya bisa menyelamatkan manusia. Kenapa ya Tuhan disalib? Karena menghapus dosa-dosa manusia. Ya. Jadi karya Tuhan yang kedua, karya Allah yang utama yang kedua adalah Tuhan memberikan anaknya untuk kita semua sebagai bentuk keselamatan. Ini adalah janji keselamatan Tuhan untuk kita semua. Oke. Itu adalah karya Allah yang kedua sebagai suatu kekayaan untuk kita umat Kristen. Lalu yang terakhir yang minggu lalu kita juga diajarkan, masih ingat kan yang Kak Leli lakukan atau yang Kak Leli beritakan? Hari turunnya Roh Kudus atau hari di mana Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai bentuk penyelamat kita, sebagai penolong untuk kita. Kenapa Roh Kudus diberikan? Karena Tuhan Yesus berjanji sebelum Dia naik ke sorga, kita diberikan penolong agar kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita di pembacaan kita di Efesus 1 tadi, kalau sebegitu banyak karya yang sudah Allah berikan sama kita. Tadi yang pertama tentang penciptaan.
Ya, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan seluruh dunia ini, baik langit dan seluruh isinya. Terus, dari semenjak itu semua cerita-cerita Alkitab yang kalian bisa baca ada di sini. Itu semua karya Tuhan. Tapi yang utama adalah karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Terus yang ketiga adalah Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus sebagai penolong kita. Nah, gimana ya caranya untuk kita bisa berterima kasih nih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan karyanya yang luar biasa untuk kita. Caranya adalah kita bersyukur dan menghargai apa yang sudah Tuhan kasih. Gimana caranya? Tetap masih sama. Bisa kita tetap berdoa, kita bersyukur, kita rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu. Yes, itu adalah hal yang utama. Tapi selain itu kalian juga harus ingat Tuhan juga memberikan hukum yang lain yang sama harus kita patuhi bersama. Kita buka dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang pertama hukumnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nggak cuman kalian mengasihi Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, tapi kalian juga harus bisa mengasihi orang-orang di sekitar. Nggak cuman dengan manusia, tapi juga dengan semua ciptaannya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah adik-adik bisa berteman dengan siapa aja. Kan beberapa kadang suka pilih-pilih teman. Siapa yang suka pilih-pilih teman? Semua orang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau kalian membeda-bedakan orang, yang nangis siapa? Enggak cuma teman kalian, Tuhan pun nangis loh. Karena Tuhan sudah menciptakan teman kalian kan? Terus yang kedua adalah kalau kalian dijahati, tidak usah membalas. Biasanya nih ada yang suka dipukul sama adiknya atau kakaknya. Kalian membalas balik kan? Nah, kalian tidak boleh untuk melakukan hal itu. Jangan membalas. Terus, yang terakhir adalah ketika kalian menggunakan media sosial. Nah, kalian juga menggunakan jari-jari kalian nih gitu. Biasanya menggunakan media sosial kalian suka curhat juga di dalamnya kan? Nah, hati-hati nih. Kalian harus juga bisa ingat yang baca bukan cuman kalian aja ya. Teman-teman kalian, orang-orang di sekitar juga. Jadi, kalian harus perhatikan kata-kata yang kalian gunakan itu baik atau enggak, menyakiti orang lain atau tidak. Gitu ya, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menghargai karya Allah. Oke, jadi ingat baik-baik, hari ini kita menghargai karya Allah. Selain bersyukur, kita juga harus menghargai dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita dan lingkungannya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Kita mau aktivitas apa ya? Iya kakak, kita aktivitas minggu ini apa ya? Pastinya tentang kayak firman Tuhan tadi tuh, tentang karya Allah, tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah ada apa aja tadi, Kak? Ada tumbuhan, Oke. ada hewan, Oke. ada Manusia. manusia. Tapi kali ini kita aktivitasnya ambil dari salah satu ciptaan Allah. Oh itu. Apa ya, Kak Ana? Mana gambarnya, Kak? Lah, nggak ada di aku. Tadi kan udah aku kasih. Kayaknya masih di tim kreatif deh. Mungkin kita panggil aja Iya. ya. Tim kreatif. Terima kasih. Makasih ya. Maaf ya. Nah ini nih adik-adik, kita mau gambar hewan. Hewan Apa kan jerapah. Jerapah. Ini kan salah satu ciptaan Allah ya Kak Ana. Iya betul banget Kakak Fani. Cuma bedanya nih Kak Ana ya. Iya. Ini tuh kita gambarnya pakai tangan gitu. Kan emang gambar itu pakai tangan. Emang pakai apa lagi? Oh iya ya. Semua kan gambar pakai tangan ya. Iya makanya. Bukan maksud Kak Oh. Fani itu bukan itu. Gitu. Kayak
pakai cetakan tangan kita loh. Jadi Wah, kayak bisa. kita gambar gitu. Bisa? Bisa nih. Jadi jerapah? Bisa nih. Contoh ya Kak. Iya, Kalau iya, jari aku kayak gini, aku buat kayak gitu tuh. Bisa kan? Telinganya ada, tinggal ditambahin matanya, Oh kulitnya, gitu. iya kan? Habis itu diwarnain ya kakak? Diwarnain. Ah. Daripada lama-lama ya Kak, kita buat yuk adik-adik bareng-bareng. Nah adik-adik, sebelum kita gambar, kita harus siapin beberapa perlengkapan dulu nih. Nah, perlengkapan yang pertama, adik-adik harus siapin kertas HVS. Boleh kok selain kertas HVS, buku gambar adik-adik kalau punya di rumah. Terus kita butuh spidol buat kita gambar. Nggak harus spidol papan tulis sih, boleh kok pakai spidol ini. Selain spidol, pensil juga bisa, pulpen juga bisa kok. Nah, selain itu kita juga butuh buat mewarnainya. Adik-adik bisa pakai spidol atau enggak adik-adik juga bisa pakai krayon. Pokoknya yang ada di rumah aja ya adik-adik. Pensil warna juga boleh. Oke, kita mulai yuk menggambar. Pertama-tama adik-adik siapin tuh tangannya adik-adik seperti yang adik-adik lihat di video ini. Terus adik-adik mulailah gambar dengan spidol. Ikutin pola tangan adik-adik. Nah, kalau sudah, nah kan jadinya kayak gitu ya adik-adik. Kita gambar yuk kupingnya. Nah, kupingnya udah jadi deh. Sekarang kita gambar yuk matanya. Nah, mata udah jadi. Apalagi ya? Oh, kita gambar yuk hidungnya. Pakai lidahnya lah ya, biar lucu, biar imut jerapahnya. Nah, kan jerapah tuh kalau kalian lihat suka di kulitnya ada warna coklat-coklat ya. Kita buat yuk. Oke, sudah deh. Tinggal kita warnain. Boleh pakai spidol, krayon, atau pensil warna. Kalau udah diwarnain, jadinya seperti apa ya? Nah, jadinya kayak gini adik-adik. Warnanya tuh ada kulitnya ada warna coklat-coklatnya. Terus kulitnya agak warna kuning gitu deh. Pokoknya semenarik mungkin adik-adik boleh buat, oke? Nah, gitu caranya adik-adik. Gampang banget kan? Jadinya kayak gini deh. Wah. Tinggal butuh apa aja karena Butuh kertas yang pastinya, terus pensil atau Mhm. spidol, terus pensil warna, Iya, atau atau bisa krayon. krayon buat Mhm. warnainnya. sama tangan kita. Oh iya, tangan kita. Berfungsi banget kan tangan kita ini. Iya, seperti itu. Nah, selain jerapah nih adik-adik, adik-adik tuh bisa banyak banget buat hewan dari tangan kalian, bentuk tangan kalian ini. Wah. Nah, kalau kalian mau lihat hewan apa aja, kalian bisa klik di deskripsi box di bawah ini. Kalian bisa nonton YouTube-nya juga loh. Banyak Betul sekali. banget loh hewan yang Banyak lucu-lucu. banget ya. Ih, bentuknya tuh banyak Wah. banget, Kak. Oke. Wow. Nah, adik-adik, Mhm. kalau udah jadi hasil karyanya, jangan lupa ya foto bersama hasil karyanya. Gimana Kak Ana? Fotonya gini nih. Oh gitu-gitu ya Kak? Oke, Gitu, oke, pokoknya boleh, bebas boleh, boleh. posenya yang penting harus Oke, ada oke. hasil Boleh, boleh. karyanya. Oke, boleh kayak gitu ya adik-adik. Nah, kalau sudah difoto sama hasil karyanya, adik-adik
bisa kirim ke email Pelkat PA Gloria Ya. di bawah ini, Atau kemana Kak? atau bisa ke WhatsApp ya kakak-kakak. Wah, dikirim ya fotonya ya? Iya. Wah, tapi ada waktu paling lambatnya gitu nggak Kak? Ada. ngirimnya? Oh, ada. Jadi kalian tuh harus kumpulin paling lama hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 ya adik-adik. Dicatat tanggalnya dicatat. ya adik-adik. Ditunggu Ditunggu. banget. Kita pengen banget lihat hasil karya adik-adik di rumah. Emang nantinya hasil karya itu mau diapain sih Kak? Iya, kita mau post loh. Kita Oh. mau post hasil karya adik-adik di Facebook, di Facebook. Instagram Pelkat PA Instagram. Gloria. Selain itu, nanti Ada di mana? di minggu depan ya, Wah, adik-adik tuh bakal dikasih lihat hasil karyanya di Wah. ibadah streaming online Pelkat PA Gloria loh adik-adik. minggu depannya ya Kakak ya? Iya. Wah, jadi Jadi- pengen ikutan. Iya, aku juga pengen ikutan. Kita tunggu ya adik-adik ya. Selamat berkarya adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita Kakak Fani dari Kakak Olive, Kakak Oyen, dan Ke bunga. Kakak Bunga. Nah, cerita kita hari ini tadi tuh tentang karya Allah, Wow. karya ciptaan Tuhan. Jadi intinya kita harus bisa bersyukur atas semua yang sudah Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara mengasihi, menghargai, dan selalu sayang sama semuanya. Maupun itu tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan, hewan, manusia. Semuanya harus disayang, dihargai, dikasihi. Betul banget Kakak Ana. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan tadi, Ya. kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi. Dari Kidung Ceria. Ceria berapa? Apa ya? Kidung Ceria 90. Nol. Oke. Judulnya apa judulnya? Yesus sayang padaku. Ini ada gayanya loh Ada Kak. dong. Iya, Gerak bareng-bareng kita yuk. gerak sama-sama ya. Ikutin Kakak semuanya. Yesus sayang padaku, begitu mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Mu di dalam Alkitab. Kakak Ana, Ya. tadi kita udah dengar firman, terus udah Udah. nyanyi juga. Nyanyi sama-sama juga ya tadi ya. Iya. Hmm. Sekarang kita mau ngapain ya? Sekarang kita berdoa Kakak. Oh iya, doa syafaat. Doa syafaat. Siapa aja yang mau doa syafaat, Kak Doa Ana? syafaatnya itu yang dipimpin sama ini kakak yang tadi cerita di kecil sama di TK. Oh, ya ampun, Kakak Olive sama Kakak Oyen yang Iya. cantik dan ganteng gitu ya. Oke Oke. deh, kita mau berdoa. Siap-siap ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngeliat-ngeliat. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau berkati bangsa Indonesia ini yang sekarang sedang menjalani PSBB karena adanya virus pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati agar negara kami dipulihkan, agar tidak ada lagi yang terkena virus corona ini. Berkati juga untuk orang-orang yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya mau pulihkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum dan juga makanan yang mereka konsumsi. Dan juga berkati dokter-dokter yang menangani mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau tahu di masa pandemi ini kami selalu beribadah di rumah, juga Engkau tetap sertai. Engkau juga menyertai tim GDC yang dalam tugas pelayanannya membuat ibadah online. Engkau mau juga sertai mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Maupun itu juga kami berdoa untuk tim kakak layan di Pelkat PA, di Pelkat PT yang dalam tugas pelayanannya mereka membuat ibadah online. Kiranya Engkau mau menyertai mereka dan
setiap kegiatan maupun berkati mereka dalam kesehatan mereka juga ya Bapak. Kami tak lupa berdoa juga untuk kedua orang tua kami, papa mama kami dalam kehidupan mereka, dalam kegiatan mereka. Engkau juga mensertai dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah Engkau adalah Allah yang setia untuk kami ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami hanya alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Betul banget. Siapkan dulu persembahannya. Lalu kita mau nyanyi dulu Kakak Fani. Iya, kita nyanyi dulu yuk dari Nyanyi. Kidung Ceria. Kidung Ceria. 152. Judulnya Bersyukur kepada Bersyukur Tuhan. kepada Tuhan. Oke, kita nyanyi. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tutup matanya semua, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih juga Engkau telah memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, biar bisa berguna untuk gereja dan pelayanan. Berkati juga tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya kakak-anak, kita udah harus mengakhiri ibadah hari Iya. ini. Sedih Kita deh. nggak bisa ketemu lagi deh, nanti sih ketemunya nanti-nanti. Gak boleh. Jauh. Ih, gak boleh. Ya udah Yaudah. deh. Pasti kangen deh sama adik-adik layan. Tapi minggu depan kita bisa ketemu lagi sama mereka. Iya, di ibadah streaming online ini ya. Iya. Ya udah yuk, daripada sedih-sedih mikirin gituan, kita nyanyi aja yuk. Dari Nyanyi Kidung Ceria mana lagi. ya Kana? Dari 2, 6, 9. Apa tuh judulnya? Tinggallah dalam Yesus. Mari kita nyanyi sama-sama. Musik. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Oke adik-adik, kita mau doa penutup nih. Doa penutup kita dipimpin oleh Kakak Bunga. Oke, adik-adik, kita mau pulang, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ayo, masih ada yang buka mata tuh? Yuk, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah mengucap syukur, belajar untuk bernyanyi dan
main bersama teman-teman kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami juga belajar bahwa kami harus menghargai dan bersyukur atas seluruh karya yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami akan tutup firman Tuhan, ibadah kami hari ini. Kiranya Kau berkati, lingkupi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, supaya minggu depan kami bisa berkumpul lagi kembali di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman kami, meskipun hanya di dalam rumah, tapi kami percaya hati kami bersatu untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kiranya Kau lindungi semuanya, biarkanlah malaikat-Mu dan juga Roh Kudus-Mu melindungi mereka, sehingga mereka bisa tetap bersemangat, tetap bersuka cita meskipun mereka hanya berada di dalam rumah. Tuhan, kami tutup doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai. Sebelum kalian bubar, kita saat teduh, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sendiri-sendiri untuk Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.